Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini kami selaku perwakilan dari kelompok atas nama saya sendiri yaitu Islahuddin dengan NPM 3923210039. Kemudian ada Mas Muhammad Yamasyari dengan NPM 3924110001. Dan yang terakhir yaitu Mas Nabil Adi Prasetya dengan NPM 3924110002. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait hasil analisis memahami ekosistem pintar kendaraan listrik EF. Oke, bisa dilanjut untuk slide-nya. Nah, kendaraan listrik lebih dari sekedar alat transportasi. Jadi kendaraan listrik ini merupakan lebih dari alat transportasi. Ia adalah jembatan energi. Bisa dilihat di gambar yang pertama, yaitu menampilkan gambar yang hanya sekedar pemakai. Jadi dia hanya menyedot listrik dari jaringan utama yang bergantung pada energi fosil. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yang lebih cerah itu menunjukkan jembatan dekarbonisasi, yaitu EF terintegrasi penuh untuk menciptakan ekosistem energi yang bersih, efisien, dan mandiri. Bisa dilihat untuk perbandingannya yang hanya sekedar pemakai dan jembatan energi dekarbonisasi. Tampak jelas ya perbedaannya ya. Oke, selanjutnya ini akan dilanjut oleh teman saya. wabarakatuh. Ada tiga pilar Silakan. utama penggerak ekosistem energi mandiri, yaitu energi diproduksi menggunakan sistem HRS, Hybrid Renewable Energy System atau sistem energi terbarukan hibrida. Yang kedua, sistem ini menggunakan teknologi baterai dan kendaraan listrik atau EV, Electric Vehicle, sebagai wadah penampung sementara agar listrik bisa didistribusikan ulang saat matahari tidak bersinar atau angin tidak berembus. Ketiga, sistem ini secara otomatis memantau dan mengarahkan aliran listrik, kapan energi harus disimpan ke baterai dan kapan energi harus disalurkan untuk pemakaian. Sehingga keseluruhan ekosistem berjalan dengan sangat efisien dan stabil. Kuncinya adalah satu, sumber daya yang bersih, penyimpanan yang berulang, dan pengelolaan menggunakan teknologi. Pilar 1 yaitu sistem hibrida memastikan pasokan energi tidak pernah terputus, yaitu mengatasi masalah ketidakstabilan cuaca intermitensi dengan hybrid renewable energy system HRS, yaitu jika matahari tertutup awan, tenaga angin atau biomasa, limbah dan hidrogen secara otomatis mengambil alih pasokan listrik. Untuk stasiun pengisian daya charging stasiun tetap stabil 24 jam penuh tanpa bergantung pada fosil. Bisa dilihat pada gambarnya ada itu matahari, kincir angin, ada biomasa, energi relay rates, ada juga langsung di pengecasan kendaraan listriknya. Oke, yaitu yang kedua yaitu pilar 2. Mobil Anda berubah menjadi power bank berjalan untuk kota. Mengenali vehicle to grid V2G. Baterai EV tidak hanya menerima listrik, tetapi bisa mengembalikan cadangan listriknya ke jaringan utama kota. Manfaatnya yaitu meringankan beban listrik pada jam sibuk atau peak load reduction dan menjaga kestabilan energi seluruh kota. Jadi mobil Anda ini akan berubah menjadi power bank berjalan untuk kota atau menghasilkan sumber listrik untuk kota di saat pada jam-jam sibuk. Seperti dilihat di gambarnya, yaitu mengisi daya charging pada malam hari dalam kurung permintaan rendah. Kemudian untuk siangnya yaitu membantu jaringan V2G siang hari atau jam sibuk. Jadi bisa membantu untuk tenaga listriknya. Ya, untuk pilar ketiga, otak pengatur lalu lintas dan spons penyerap energi.
didukung dengan sistem manajemen cerdas, yaitu menggunakan AI seperti Fuzzy Logic dan Machine Learning untuk mengatur aliran listrik secara otomatis, menekan biaya dan memaksimalkan efisiensi. Ada juga baterai energi storage system atau BESS, yaitu yang bertindak seperti spons yang menyimpan kelebihan energi surya di siang hari agar tidak terbuang untuk digunakan secara optimal di malam hari. Jadi mengapa ekosistem ini sangat ideal untuk Indonesia? Karena satu yaitu kelayakan alam, sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun atau solar PV, dan potensi limbah waste to energi biomasa yang luar biasa besar. Untuk pusat implementasi sangat relevan untuk diterapkan di kota-kota besar yang padat dan ibu kota Nusantara IKN sebagai kota cerdas. Ada target nasional yaitu strategi krusial untuk membantu Indonesia mencapai target net zero emission. Kemudian selanjutnya yaitu ada 3 kemenangan besar dari penerapan ekosistem pintar. Yang pertama, turun 25% sampai 40%, yaitu penghematan biaya energi secara drastis dibandingkan sistem listrik konvensional. Jadi penghematannya lebih drastis, sekitar 25 sampai 40%. Kemudian 40% sampai 60% pengurangan emisi gas rumah kaca yang masif, bahkan potensi menekan jajak ekologis hingga 89,9%. Yang naik yaitu sampai 60% sampai 80%. Tingkat penetrasi energi terbarukan yang berhasil memenuhi kebutuhan stasiun pengisian daya. Jadi lebih dari sekedar pengganti bahan bakar, kita sedang membangun kota yang hidup dengan menggabungkan kendaraan listrik, panel surya, dan penyimpanan baterai. Teknologi V2G di Indonesia memiliki peluang nyata. Ini bukan lagi sekedar tren transportasi, ini adalah smart energy ecosystem. Cetak biru menuju masa depan yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan. Oke, terima kasih dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.